Pemimpin kita adalah NTP. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas pertolongan kepada kami, dan sebentar lagi kami akan mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal sampai kami nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita dulu cek kehadiran kita semua. Untuk ketua kelas, Rizal, ada nggak yang tidak hadir pada hari ini? Ya, semuanya hadir. Hadir semua ya? Ya, baik. Nah, kalau seperti itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita ketahui dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak lain anak-anak kami, yaitu sama seperti minggu lalu. Ya. Artinya apa yang sudah kita pelajari, wajib kita mengetahui apa masalah-masalah di dalam pembelajaran. Begitu juga pada saat ini, kita juga harus mengetahui masalah atau sumber-sumber penyebab terjadinya suatu masalah. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat anak-anak kami pembelajaran kita minggu yang lalu? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi yang menjadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Iya, terima kasih. Itu mengenai jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Kira-kira di dalam jenis tingkat intensitasnya itu ada beberapa macam. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ada 3, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier. Iya, betul sekali. Artinya kebutuhan atau jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya itu ada 3 anak-anak kami, yaitu kebutuhan sekunder, primer, dan kebutuhan sekunder dan tersier. Artinya 3. Nah, apa hubungannya dengan materi kita pada saat ini? Ada hubungannya. Seperti yang ada di depan ini, hubungannya di sana adalah ketika suatu kebutuhan tidak terpenuhi, maka itu disebut dia suatu masalah. Jadi hubungannya pada materi pembelajaran kita pada saat ini itu adalah masalah ekonomi di dalam sistem ekonomi. Jadi sinkronnya anak-anak kami. Jadi di dalam masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini ada beberapa macam masalah lagi di situ. Satu dulu di sana adalah masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik ini lagi terbagi 3 lagi dia masalahnya. Satu di sana adalah masalah memproduksi. Terus kedua, masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Jadi ketiga masalah ini seperti minggu-minggu yang lalu, bahwa itu adalah suatu hal yang perlu kita selesaikan dan cari penyebabnya. Kira-kira apa yang menyebabkan? Misalnya suatu barang itu terjadi kesimpang-siuran misalnya, atau masalah konsumsi tidak sampai ke tangan konsumen, apa penyebabnya? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai masalah ekonomi klasik ini. Jadi sebelum itu, anak-anak kami wajib menyiapkan diri. Kenapa? Karena kunci suatu keberhasilan itu adalah belajar terus tanpa ada kata bosan. Kenapa? Karena masa depan itu adalah adanya di dunia belajar. Jadi kepada anak-anak kami semua, jangan pernah merasa bosan di dalam menggapai masa depan. Jadi kira-kira seperti itu dulu, dan sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi yang materi
Jadi saya ajak nanti anak-anak kami untuk bisa mengamati kira-kira di gambar itu apa saja kegiatan yang ada di dalamnya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Baik, Ibu tampilkan dulu ya. Sudah terlihat anak-anak kami? Sudah. Nah, inilah yang perlu kita pecahkan nanti. Karena dasarnya semua di situ. Nah, sebelum apa? Ibu meminta dulu dari anak-anak kami yang bisa menjelaskan kepada kita kira-kira kegiatan apa saja di dalam media gambar ini. Kalau ada yang bisa, disilakan. Oke, silakan. Ya baik teman-teman, sesuai dengan yang kita lihat dari gambar, yaitu tentang masalah ekonomi klasik. Sesuai yang dengan disampaikan oleh guru kita pada hari ini, ada 3 permasalahan tersebut, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya jelaskan untuk gambar yang paling kanan, yaitu ada di situ gambar tentang produksi, yang dimana menciptakan yang suatu barang maupun jasa. Selanjutnya ada tingkat yang namanya distribusi. Distribusi ini bisa diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang dimana memperlancar dan menyampaikan yang namanya barang maupun jasa. Dan terakhir adalah tingkat yang namanya konsumsi. Konsumsi ini yang dimana konsumen diberikan barang atau pesanan yang telah diminta. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Satu orang lagi. Kalau ada lagi yang sudah, oke silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan hal ini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang telah ada di depan kita. Bahwasanya di sini tampak jelas, bisa kita perhatikan bersama-sama bahwasanya di sini ada pada gambar yang pertama yang paling ujung di sana ya. Di situ ada gambar orang pada pedal mesin, yaitu pas yang dikatakan oleh teman kita yang tadi. Di sini tadi pada gambar tersebut sudah ada 3 hal yang masuk di dalam materi kita tadi. Yang pertama mengenai produksi, distribusi, dan terakhir yaitu konsumen. Ya. Pada bagian gambar yang paling sebelah sana, yang ada orang yang menangkap sebuah mesin, itu adalah proses pembuatan barang. Ya. Proses pembuatan barang sudah termasuk dalam tergolong di dalamnya kegiatan produksi. Ya. Berikutnya lagi di sini sampai ke gambar paling tengah yaitu ada namanya tingkat yang namanya distribusi. Apa itu distribusi? Itu nanti ada namanya pemasaran atau mempersembahkan barang tersebut. Ya. Setelah namanya nanti masuk di namanya kegiatan distribusi, barulah kita namanya nanti masuk konsumen. Konsumen dalam hal ini itu di mana barang yang telah kita buat, barang yang telah kita produksi itu kita berikan dan kita serahkan kepada konsumen. Konsumen itu adalah contohnya yang memesan barang atau yang menerima barang yang telah diproduksikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan teman-teman kita semua. Jadi kita sudah ada gambarannya. Kira-kira apa nanti yang mau kita cari solusi dari permasalahan yang ketiga di ekonomi klasik ini. Nah, untuk memecahkan masalah di ekonomi klasik ini, nanti Ibu akan bagikan berupa LKPD. Namun sebelum itu kita bentuk dulu kelompok. Jadi kepada anak-anak kami silakan dulu dibentuk kelompok, baru nanti Ibu bagikan LKPD. Selesai. Sini aja. Ada di sini.
Baik, semua LKPD ini sudah Ibu bagikan atau bahan diskusinya. Dan sekarang masing-masing kelompok mendiskusikan di kelompoknya kira-kira apa yang menjadi penyebab dari masalah daripada ekonomi klasik ini. Dan Ibu harapkan juga di sini 4 kelompok ini masing-masing anggotanya harus aktif. Dan setelah ini nanti akan disajikan di depan. Bagaimana kelompok 3? Kelompok Ibu. Baik, karena Ibu lihat juga sudah pada siap di masing-masing kelompok. Mulai sekarang bisa kita hasilkan atau tampilkan daripada hasil diskusi kita masing-masing. Di sini ada 4 kelompok ya. Kira-kira siapa yang maju duluan? Kelompok 1 ya? Oke. Karena kalau diurutkan kayaknya sudah hal biasa. Ya. Jadi yang tampil dulu yang pertama kelompok 1, nanti setelah kelompok 1 kelompok 3. Seperti itu ya, kasih selang-seling. Oke, diserahkan kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1, dan kami akan membawakan hasil diskusi kami dari kelompok pertama, yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Nah, di sini kita mengetahui tentang pengertian atau apa yang menjadi pengertian dari masalah pokok ekonomi klasik. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Masalah produksi adalah agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, masalah distribusi adalah masalah lain, adalah bagaimana produk bisa distribusi secara baik sehingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, mungkin dilanjutkan dari teman-teman kami. Oke, saya akan melanjutkannya, yaitu barang dan jasa apa saja yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Apakah akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata, mesin industri, peralatan elektronik, mainan anak, dan lain sebagainya. Itu banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bangkrut karena barang yang menumpuk sia-sia. Untuk sampai mengetahui secara terletak di tepi jalan raya, akan dipisahkan tanah tersebut, ditanami keledai, jagung, dijadikan kebun tanaman hias, atau bangun ruko. Begitu juga jika memiliki sejumlah dana, akan digunakan untuk memproduksi apa dan berapa jumlah agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada masukan atau tanggapan dari teman-teman, bahkan ingin bertanya atau kurang mengerti dari penjelasan kami, dipersilakan. Dipersilakan dari kelompok mana? Dari
pertanyaan saya di sini kan tadi dikasih bahas di sini bahwa kita itu kalau mau memproduksi barang kita harus mengetahui barang apa saja yang digunakan ataupun yang menggunakan di masyarakat. Jadi pertanyaan di sini kalau memang seorang perusahaan yang memiliki usaha ini mau memproduksi barang itu karena kebutuhan, mengapa mereka itu memproduksi yang namanya obat terlarang, sedangkan mereka tahu bahwa obat terlarang itu akan membuat kerugian bagi para konsumen. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya. Nah, kata si Siska tadi dan membuat kenapa perusahaan memproduksi obat-obat terlarang karena tidak berguna bagi masyarakat. Tapi itu pemikiran Anda sendiri. Tapi sebenarnya obat-obat terlarang tersebut sudah disalahgunakan. Kenapa? Mereka mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri untuk memuaskan. Tapi fungsi dari obat terlarang tersebut untuk bagi dokter yang memang bisa memproduksi atau mempergunakan obat-obat tersebut bagi orang sakit. Sehingga tapi kenapa sering terjadi namanya kesalahpahaman tentang obat terlarang tersebut, yaitu untuk memuaskan orang-orang yang tidak mau bekerja. Jadi maksud dari obat terlarang tadi itu sebenarnya bukan obat terlarang. Jadi itu hanya kepada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya saya mempunyai penyakit yang dasarnya harus memiliki obat tersebut. Misalnya narkoba. Narkoba kan dasarnya itu berupa pil. Ya, untuk orang-orang atau yang sedang membutuhkan obat tersebut, tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang dasarnya tidak tahu apa kegunaan dari obat tersebut. Jadi bukan suatu perusahaan yang memproduksi barang tersebut untuk menemukan obat terlarang, tetapi dari beberapa pihak yang menyalahgunakan obat tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Tidak, terima kasih. Dari kelompok mana ini? Iya, kenapa malu-malu bertanya? Aku mau bertanya. Oke, ya luar biasa ya. Jadi pertanyaan saya, coba jelaskan apa saja yang menjadi masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi klasik. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Biar dijawab langsung oleh teman-teman kami. Baik, kami akan melanjutkan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Jadi tentang permasalahan pokok pada ekonomi klasik. Yang pertama, masalah produksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kedua, masalah distribusi. Masalah lainnya adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Yang ketiga, masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai ke konsumen, selanjutnya adalah apakah akan mengkonsumsi atau membuang barang karena harga yang tidak terjangkau. Demikian dari jawaban kami untuk kelompok 2. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Dan mengerti ada sanggahan? Oke. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok yang menyajikan, kami dari kelompok 3 akan bertanya, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Oke, langsung dijawab. Oke, jadi lanjutkan. Jadi dari pertanyaan teman kami kepada siapa barang tersebut diproduksi ya. Jadi tentu kita sudah tahu ya sebenarnya kepada siapa barang tersebut akan diproduksi. Ya kepada konsumen ataupun pembeli atau kepada masyarakat luas atau pengguna dari barang tersebut. Jadi setiap barang yang mau kita produksi haruslah bermanfaat dan berguna untuk setiap masyarakat, sehingga barang yang kita produksi tersebut tidak sia-sia ataupun terbuang, bahkan membuat perusahaan bangkrut. Terima kasih. Itu saja yang menjadi hasil presentasi kami atau hasil diskusi kami. Jika masih ada tadi kekurangan, dimaklumi. Sekian dan terima kasih.
menyajikan daripada hasilnya, maka sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya ajak dulu anak-anak kami untuk menyimpulkan daripada masalah ekonomi kelas ini. Jadi siapa anak-anak kami yang bisa menarik kesimpulan daripada masalah ekonomi kelas ini, diberikan waktu. Ya, silakan. Baik, sesuai dengan pembelajaran kita pada saat ini tentang ekonomi kelas. Tentang ekonomi kelas. Jadi ekonomi kelas ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu ada distribusi, ada produksi, dan konsumsi. Jadi ketiga hal ini adalah berkesinambungan dengan yang namanya ekonomi kelas. Selanjutnya yaitu ada pun yang menjadi faktor-faktor ekonomi kelas ini ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Satu orang lagi. Bu. Oke, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari materi kita ini mengenai yang namanya masalah pokok ekonomi klasik, yaitu yang pertama di sini mengenai masalah produksi. Ya, tiga tadi ya, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita tahu semua di situ bahwasanya mengenai masalah produksi ini, mengenai bagaimana caranya kita membuat yang namanya produk tersebut. Sedangkan yang namanya distribusi yaitu bagaimana cara kita, bagaimana tindakan kita supaya barang yang telah kita buat itu dapat terpasarkan sehingga nanti masuk dia nanti ke konsumen. Apa itu konsumen? Sehingga dia nanti masuk ke tangan konsumen, diterima oleh konsumen atau yang memesan barang contohnya. Terima kasih. Nah, itulah tadi ya hasil daripada penyajian kita atau dari masalah ekonomi klasik yang sudah kita bahas dari tadi di dalam pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seperti tujuan pembelajaran kita tadi dari awal itu sudah paparkan bahwa bagaimana kita sebagai peserta didik di dalam setiap PBM itu wajib kita mengetahui ya sumber daripada setiap masalah itu. Inilah yang tadi dibuat diskusi kita bersama. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti semua LKPD-nya tadi atau hasil daripada diskusinya dikumpul kembali. Kenapa? Karena itu akan melakukan pemeriksaan daripada tugas kita masing-masing. Jadi nanti ditahu di kelompok 1 dan sampai kelompok 4. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, ya. Kira-kira di dalam pembelajaran kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini, seperti apa perasaan kalian di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada suatu perubahan atau masih seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya? Oke, tolong ditanggapi. Saya Ibu. Ya, silakan. Mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya senang sekali karena berbeda dari pembelajaran sebelumnya, masih ada siswa yang kurang aktif. Jadi melalui metode LPBL ini, siswa memiliki keaktifan untuk berdiskusi. Ada lagi? Diutarakan saja, kenapa ini juga suatu modal bagi Ibu untuk pertemuan berikutnya. Ya, silakan, Vero. Baik, untuk proses pembelajaran bagi kami untuk kali ini kami sangat senang ya. Kenapa? Maksudnya dengan sistem seperti ini kami dapat bertukar pikiran yang dimana dengan cara bertukar pikiran secara kelompok ini tidak ada yang namanya di antara kami yang namanya saling tidak aktif. Dengan begini kami bertukar pikiran aktif dan harapan kami itu supaya sistem seperti ini dapat dilakukan kembali. Dan kenapa? Supaya di dalam kelas itu tidak lagi canggung dan kami dapat melakukan namanya proses pembelajaran bukan makin membosankan tapi malah semakin semangat karena sistem seperti ini. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas segala responnya anak-anak saya. Ini juga seperti yang Ibu katakan tadi, ini adalah moto bagi Ibu. Kenapa Ibu menanyakan hal itu? Ya, seperti yang anak-anak kami sampaikan tadi, ada beberapa orang teman-teman kita yang menyampaikannya mengenai daripada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saya juga sebagai atau Ibu juga sebagai guru akan meningkatkan lagi daripada metode pembelajaran kita sehingga keaktifan kita akan terlihat
seperti pada pagi hari ini, ibu juga secara pribadi senang sekali. Dia bangga ada sedikit perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Nah inilah yang bisa juga menjadi tujuan. Karena sebagus apapun materi itu bisa disajikan, ketika misalnya anak-anak kami malas untuk menerima daripada pembelajaran itu juga akan sia-sia. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk itu, untuk tugas di rumah, nanti dilihat di apa itu di buku paket itu di halaman 10. Ada 5 di situ soalnya, dan tolong dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Ya, itu tugas di rumah. Jadi dikerjakan di rumah dan pada saat pertemuan minggu depan akan dikumpulkan. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk itu materi kita minggu depan supaya anak-anak kami mempersiapkan diri. Ya, supaya tidak terlalu lama lagi kita vakum lagi, tapi langsung saja. Saya sudah ada modal dari rumah. Nah, materi kita minggu lalu yaitu mengenai permasalahan ekonomi modern. Nah, itu ya, itu materi kita minggu depan. Oke, kira-kira seperti itu anak-anak kami. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Ya. Baik, karena tidak ada, sebelum kita menutup kembali pembelajaran kita, Ibu mengingatkan kita kembali. Ya. Seperti dari awal bahwa kata-kata bijak sering sekali kita mendengarkan. Kunci kesuksesan kita itu adalah kuncinya ada di tangan kita dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan pernah mengutarakan dengan masa depan adalah kata bosan. Jadi hindari itu anak-anak kami. Kenapa? Karena belajar itulah kunci daripada keberhasilan. Oke, kira-kira seperti itu. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya atau minggu depan kita dalam keadaan sehat-sehat. Dan sebelum itu kita tutup kembali dengan berserah diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau tadi MVP yang pimpin kita doa ya, kalau sekarang diganti yaitu Yeremia. Kepada anak Yeremia pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita selesai di tempat ini, sebaiknya kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita